Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih kita lanjutkan pembahasan tentang nawasikh, yaitu kana dan saudari-saudarinya. Sekarang kita akan masuk pada bait yang ke-153 yang kalau tidak salah kemarin sudah kita baca baitnya mengenai tentang jawaban dari ulama Basrah tentang ulama Kufah yang membolehkan dua keadaan yang menurut ulama Basrah ini adalah keadaan yang terlarang. Ibnu Malik mengatakan wa mutmar sya'ni isman inwi in waqa' muhimu mastabana annahum tana. Dan mutmar sya'ni dhamir sa'an isman inwi. Inwi anggaplah ataupun niatkanlah sebagai isim kana in waqa' apabila terdapat anggapan muhim mastabana annahum tana, apabila terdapat anggapan benar dari kalam Arab mastabana annahum tana, sesuatu yang jelas-jelas itu adalah terlarang, yaitu kasus di mana ma'bul khobar mengiringi kana. Ya, maka ini adalah sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, ada dua pendapat besar masalah ini berkaitan tentang bolehkah ma'mul khobar kana itu terletak setelah kana. Maka intinya kurang lebih ulama Basrah ini melarang, sedangkan ulama Kufah ini membolehkan dengan adanya dalil beberapa bait syair yang disebutkan oleh para ulama Kufah, yang ini dikutip oleh Ibnu Syarah di pertemuan sebelumnya yang telah kita baca. Maka apa jawaban dari ulama Basrah? Hadzal baitu ala ra'yil mani'in fi suratain as-sabiqatain. Maka bait ini adalah berdasarkan pendapat dari para ulama yang melarang dua bentuk yang telah lewat penjelasannya. Kalau kita buka di halaman 172 dan 173. Maka di sini ada dua bentuk yang ulama Basrah melarang menyusun kalimat dengan bentuk tersebut. Bentuk yang pertama adalah di mana ma'mul, di mana susunannya adalah kana, kemudian ma'mul khobar kana, kemudian isim kana, kemudian khobar. Kana, ma'mul khobar kana, isim kana, kemudian khobar kana. Maka ulama Basrah ini tidak memperbolehkan susunan semacam ini, sedangkan ulama Kufah memperbolehkan. Kemudian susunan yang kedua adalah kana, kemudian ma'mul khobar kana, kemudian khobar kana, kemudian baru isim kana. Maka ini pun oleh sebagian besar ulama Basrah ini melarangnya, tapi ulama Kufah ini memperbolehkannya, begitu pula sebagian kecil ulama Basrah. Maka ini adalah dua susunan kalimat yang oleh ulama Basrah ini beliau berpendapat ini nggak boleh susunan semacam ini. Intinya alasannya karena ini menyelisihi kaidah pembentukan susunan kalimat yang baku di dalam bahasa Arab, yang biasa digunakan di dalam bahasa Arab. Yang intinya adapun kasus yang ada
kasus yang ada bait syair ada yang menunjukkan seperti itu, dohirnya seperti itu, maka dijawab oleh ulama-ulama Basrah ini adalah kasus pengecualian, nggak bisa dikiaskan ke kasus yang lain, nggak bisa diterapkan untuk semua kasus. Ini kasus pengecualian. Maka untuk kasus pengecualian ya kita terima dan kita anggap ini kasus pengecualian, namun jangan sampai kemudian kita kiaskan, kita pukul rata semuanya bisa dibuat seperti kasus pengecualian. Maka intinya itu yang disampaikan oleh ulama Basrah dan juga yang dijelaskan di sini. Ya, kembali ke permasalahan hadzal baitu ala ra'il mani'ina fi suratain as-sabiqatain. Maka bait ini adalah berkenaan tentang pendapat para ulama, itu ulama Basrah yang melarang dua bentuk susunan kalimat yang telah lewat penjelasannya. Wahum al-Basriyun, yang melarang adalah para ulama Basrah. Yubayyinu tariqatahum fi ta'wili ma khalafal qa'idata. Maka di sini beliau jelaskan tariqatahum, metode mereka yaitu para ulama Basrah, fi ta'wil, untuk mentakwil ma khalafal qa'idata, untuk kasus-kasus yang menyelisihi kaidah pembentukan kalimat baku di dalam bahasa Arab. Wa maknahu, dan maknanya adalah atau maksudnya adalah annahu idza warada min kalamil arabi ma dhahiruhu annahu waliyakana wa akhwatuha ma'mulu khabariha. Apabila terdapat dalam kalamil Arab, bahasa Arab ataupun kalimat orang Arab, entah itu bentuknya syair ataupun yang lainnya, ma dhahiruhu, yang dohirnya, annahu waliyakana wa akhwatuha ma'mulu khabariha, yang dohirnya ada ma'mul khobar kana, ada ma'mul khobar kana, waliya yang terletak setelah kana atau saudari-saudarinya, kana dan saudari-saudarinya, kal baitaini as-sabiqain, contohnya adalah seperti dua bait yang telah lewat, yaitu dua bait yang dijadikan dalil oleh ulama Kufah membolehkan dua susunan tadi. Fa innahu yu'awwalu ala anna fi kana masalan dhamiran mustafiran. Maka apa jawaban dari ulama Basrah? Maka untuk kasus yang seperti tadi, yang zahirnya ada ma'mul khobar kana, yang terletak setelah kana, maka ini ditakwil bahwasanya sebenarnya pada kana, masalan contohnya, misalkan kita gunakan kasus kana, maka pada kana tersebut contohnya dhamiran mustafiran, itu sebenarnya ada dhamir mustafir. Wa huwa dhamirus sya'ni, yaitu dhamir sya'an. Ya, kurang lebih dhamir sya'an ini adalah dhamir yang tidak punya tempat kembali. Ya, sifat dhamir itu dia punya tempat kembali. Misalkan kita punya kalimat ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun wa huwa, ja'a Muhammadun wa huwa yamshi, misalkan. Ja'a Muhammadun wa huwa yamshi. Muhammad datang dalam keadaan berjalan. Maka siapakah huwa di sini? Maka kita katakan huwa ini Muhammad. Nah, kembalinya ke kata Muhammad. Maka dhamir itu punya tempat kembali. Dan tempat kembalinya adalah kata yang terletak sebelumnya. Berbeda dengan dhamir sya'an, bahasa mudahnya dhamir sya'an ini adalah dhamir yang tidak punya tempat kembali. Nah, jadi semacam-macam dhamir yang ditambahkan di dalam kalimat. Tapi dia tidak punya tempat kembali. Maka untuk kasus-kasus tadi yang dijadikan sebagai dalil ulama Kufah, dua bait yang dijadikan dalil sebagai ulama Kufah untuk beliau ini menguatkan pendapat beliau yang memperbolehkan ma'mul khobar kana boleh langsung terletak setelah kana, maka dijawab oleh ulama Basrah, zahirnya seperti itu, tapi sebenarnya ada pemisahnya. Karena pada kana tersebut itu terdapat dhamir sya'an. Maka hakikatnya susunannya adalah kana, kemudian dhamir sya'an, cuman dhamir sya'annya ini input pada kananya, kemudian baru setelah itu adalah ma'mul khobar kana. Maka hakikatnya
ma'mul khobar kananya itu tidak nyambung dengan kananya, tidak langsung terletak setelah kana. Tapi ada dhamir sa'an yang memisahkannya, tapi dhamir sa'annya ini include ke kana. Dan dhamir sa'an di sini wahuwa smuha, berkedudukan sebagai isim kana. Nah, dhamir sa'annya ini didudukkan sebagai isim kana. Sehingga kesimpulannya adalah falam yali al-ma'mulu al-amila. Sehingga kesimpulannya adalah al-ma'mul, ma'mul dari khobar kana, lam yali tidaklah terletak langsung setelah al-amila, amil yaitu kana. Jadi kalau kita andaikan ada dhamir sa'an ini yang include pada kananya dan kita jadikan dia sebagai isim kana, maka hakikatnya ma'mul khobarnya ini tidak terletak langsung setelah kana. Ma'mul khobar kana tidak langsung terletak setelah kananya. Wa innama waliyal amila ismuhu. Akan tetapi sebenarnya yang terletak setelah amil yaitu kana itu ismuhu, isimnya yaitu dhamir sa'an tadi. Ya, kita baca wa innama waliya al-amila ismuhu, al-amila di sini maf'ul bi, ismuhu fa'il. Nah, ini jawaban dari ulama Basrah. Untuk dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Kufah yang membolehkan kalimat-kalimat ataupun bait syair yang zahirnya di situ setelah kana ataupun teman-temannya kana, saudari-saudarinya kana, itu ada ma'mul khobar kana. Kana, ma'mul khobar kana, kemudian yang lain. Maka oleh ulama Kufah ini memperbolehkan karena adanya kasuistik, adanya dua bait syair yang dijadikan dalil oleh beliau-beliau ini untuk mendukung pendapat beliau-beliau. Nah, tapi ulama Basrah ini tetap mengatakan, nah, ini kasus kasuistik, pengecualian, sehingga tidak bisa kita bawa ke kasus yang lain. Wa hunaka ta'wilatun wa takhrijatun ukhra, dan di sana terdapat ta'wilat, ya, takwil wa takhrijat, dan penjelasan-penjelasan ukhra yang lain. La takhlu minat takallufi, yang ini tidak terlepas dari takalluf, ini memaksakan. Kullu dzalika li idkhalil waridi anil arabi tahtal qa'idatil amatil lati dzakarna qabla hadzal baiti wala da'iya li hadhihi ta'wilati wal a'aribi al mutakallifati. Ya, maka di sana terdapat takwilat, takwil-takwil yang lain wa takhrijatnya. Dan perkiraan-perkiraan yang lain untuk menjawab dua kasus tadi, dua bait tadi, yang ini tidak terlepas dari takalluf, ya, memaksakan diri. Kullu dzalika, hal semuanya itu li idkhalil warid anil arab, ya, untuk memasukkan sesuatu yang ada dalam kalimat orang Arab, tahtal qaidah al-amah, di bawah kaidah umum allati dzakarna, yang telah kami sebutkan qabla hadzal bait, sebelum bait ini. Wala da'iya li hadhihi ta'wilat wal a'arib al-mutakallifah. Namun sebenarnya la da'iya, tidak ada satupun faktor pendorong untuk menjadikan kita butuh li hadhihi ta'wilat, kepada takwil-takwil ini wal a'arib al-mutakallifah, dan i'rab-i'rab yang kesannya memaksakan diri ini. Wal arabi la ya'rifu syai'an minha, dan orang Arab pun tidak mengetahui sedikit pun dari hal tersebut. Fa tuhfadhu mithlu hadhil amthilati, maka sikap kita bagaimana? Maka sikap kita adalah ya untuk contoh-contoh yang ada, kasus yang spesial, kasus yang keluar dari kaidah baku, maka tuhfad, ya udah kita jaga, kita hafalkan. Maka dihafalkan, semisal contoh-contoh ini wala yuqasu 'alaiha, namun tidak kita kiaskan ke kasus yang lain, tidak kita pukul rata kita terapkan untuk kasus yang lain. Likillatiha, karena ini kasusnya adalah kasus yang sedikit, kasus yang minim. Wa mukhalafatiha an-nasaqa as-sahiha
al-warida fi tarkibil jumlati. Dan juga karena mukhalafah menyelisihi an-nasak, sistem ataupun pola as-sahih yang sah ataupun yang benar, al-warid yang terdapat fi tarkibil jumlah dalam masalah penyusunan jumlah dalam kalimat bahasa Arab. Makanya di sini intinya di sini Pensarah menyampaikan kepada kita selain alasan ulama Basrah tadi yang menyampaikan bahwasanya itu sebenarnya ada domir sya'an. Domir sya'annya ini adalah isim kana, sehingga di sini hakikatnya ma'mul dari khobar kana tidak terletak langsung setelah kananya, tapi ada domir sya'an yang memisahkan. Pensarah kemudian menambahkan selain takwil tadi, sebenarnya ada takwil-takwil dan juga penjelasan-penjelasan yang lain. Tapi takwil-takwil ini tidak terlepas dari kesan ya, memaksakan diri. Memaksakan diri cuma kepingin untuk menggatukkan kasus spesial, kasus yang keluar dari kaidah baku ke dalam kaidah baku. Ya intinya ini supaya kasus ini cocok dengan kaidah bakunya, itu kita kasih alasan apa. Oleh Pensarah di sini diberikan saran ya sebenarnya nggak perlu seperti itu. Beliau menyampaikan nggak perlu seperti itu. Kita nggak perlu memaksakan diri untuk nyari alasan. Nah, wong ini genah-genah bahasa kasarnya ini genah-genah ada. Kalau dohirnya seperti itu ya kita katakan dohirnya seperti itu, memang ada kasus di mana ma'mul khobar kana itu terletak langsung setelah kana, itu memang ada kasus. Sehingga gimana harus kita katakan? Kita katakan memang ada kasus, tapi kasusnya sedikit. Kita terima kasus yang sedikit ini, namun kita katakan ini kasus spesial, tidak bisa kita pukul rata kemudian kita kiaskan untuk kasus yang lain. Ya, itu adalah kurang lebih yang disampaikan oleh Pensarah untuk masalah ini di bait ke-153. Sekarang kita masuk ke bait ke-154 berkenaan tentang kana yang statusnya adalah kana zaidah. Yang intinya kalau kana tersebut adalah kana yang bisa dihilangkan dari kalimat, maka ini adalah indikator kuat untuk kita katakan kananya di situ adalah kana zaidah, dan kana zaidah itu tidak termasuk dalam kana yang tam, juga tidak termasuk dalam pembahasan kana yang naqis. Artinya ya sepanjang ya dia semata-mata menunjukkan tambahan taukid makna pada kalimat. Di bait ke-154 Ibnu Malik menyampaikan waqad tuzadu kana fi haswin. Dan terkadang tuzadu kana, ditambahkanlah kana fi haswin pada haswin. Haswin di sini maksudnya adalah di antara dua kalimat. Di antara dua kalimat yang mutalazim. Yang nanti disampaikan oleh Pensarah di bawah. Kadang-kadang ada kana yang ditambahkan pada haswin di antara dua kalimat yang mutalazim. Bahasa mudahnya kadang-kadang ada kana yang dia statusnya kana zaidah dalam kalimat. Di antara kalimat yang mengandung kana zaidah adalah ketika kananya kita letakkan pada dua kalimat yang saling mutalazim, saling berkonsekuensi. Contohnya antara mubtada dan khobar. Antara mubtada khobar kita letakkan kana misalkan. Contohnya dalam kalimat makana asahha ilmaman taqaddama. Contohnya adalah dalam kalimat makana asahha. Ya, betapa sahnya ilmu man taqaddama, ya, orang-orang yang terdahulu. Jadi kalimat asalnya adalah ma asahha ilma man taqaddama. Ya, betapa sahnya, ya, betapa benarnya, betapa bagusnya, betapa baiknya ilma man taqaddama, ilmu orang-orang terdahulu. Ya. Kemudian ditambahkanlah kana antara antara ma at-ta'ajubiyah dengan fiilnya. Maka ditambahkanlah
kata kana antara ma at-ta'ajubiyah. Karena di sini kan aslinya ma'asoha, dia sighah ma'af'ala. Sighah ma'af'ala yang menunjukkan ta'ajubiyah, keheranan ataupun kekaguman atau ketakjuban. Kemudian ditambahkanlah kana di antara ma ta'ajubiyah dengan fiilnya menjadi maka na'asoha. Maka na'asoha ilmaman taqaddama. Ya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya, alangkah sahnya ilmu orang-orang terdahulu. Maka di sini kananya adalah kana zaidah. Nah, buktinya adalah apabila kita hilangkan kata kananya, maka ini kalimatnya masih sempurna, kalimatnya tidak rusak meskipun ada kurang taukid di situ, berkurang taukid di situ. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, tanfaridu kana an baqi akhwatiha bi ahkamin khassatin. Karena tanfarid, dia memiliki, dia bersendirian, maksudnya dia memiliki keistimewaan. Katakanlah dia memiliki keistimewaan yang berbeda dari saudari-saudarinya yang lain di ahkamin khasah. Karena dia memiliki hukum-hukum khusus. Wal mazkuru minha huna arba'atun. Dan ada 4. Dan yang disebutkan di antara kekhususan tersebut, huna di sini, arba'atun ada 4. Al-awalu yang pertama adalah annaha ta'ti zaidatan. Kata kana itu bisa datang dalam kalimat, namun dia statusnya adalah zaidatan saja. Zaidatan di sini mansub sebagai hal. Annaha ta'ti zaidatan. Dia datang dalam kalimat sebagai zaidah, sebagai tambahan, yaitu tambahan taukid. Wa makna ziyadatiha, dan makna ziyadah di sini maksudnya adalah annaha ghairu amilatin. Dia tidak beramal. Dia tidak beramal, merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Wa annal kalama yastaghni anha. Dan kalimat yang ditambahkan karena zaidah ini yastaghni anha. Bisa tidak membutuhkan kananya. Sebenarnya kalimatnya ini nggak butuh kana untuk melengkapi makna kalimat, untuk menyempurnakan makna kalimat. Sebenarnya nggak butuh kana. Cuma ditambahkan kana untuk ziyadatut ta'kid. Tambahan penegasan kalimat. Walayan kusu ma'nahu bihadfiha. Dan kalimat tersebut tidak berkurang maknanya bihadfiha, dengan menghapus kananya. Nah, jadi sebagaimana tadi kita sampaikan, kaidah umum untuk mengecek sebuah kata itu dalam kalimat itu statusnya zaidah atau bukan, maka tinggal kita hilangkan kata tersebut dari kalimat, kemudian kita lihat apakah kalimatnya masih sempurna ataukah tidak. Kalau kalimatnya masih sempurna, maka indikator kuat, ini indikator kuat untuk kita katakan, oh ini kata ini zaidah statusnya secara i'rab. Sebenarnya adalah huruf jar zaidah. Kemudian di sini kana zaidah. Kita hilangkan saja dari kalimat, kita hapus. Apakah kalimatnya masih sempurna ataukah tidak? Kalau masih sempurna berarti indikator kuat, ini berarti zaidah. Tapi kalau kalimatnya jadi rusak, kalimatnya jadi rusak. Baik rusak secara susunan atau rusak secara makna. Rusak secara makna. Harusnya maknanya A, malah maknanya jadi B. Maka ini menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah bukan sesuatu yang zaidah dalam kalimat. Ya, kita lihat footnote nomor 1. Pensyarah menambahkan penjelasan di sini di footnote nomor 1, lakinnaha tadulu ala zamani al-madhi idza zidat bilafzil madhi. Akan tetapi tadulu ala zaman al-madhi, kata kana ini menunjukkan atas waktu lampau, idza zidat apabila dia ditambahkan dalam kalimat bilafzil madhi, dengan bentuk madhi. Wala siyama, terlebih lagi idza kanat ziyadatuha baina ma
at-ta'ajjubiyati wa fi'lit ta'ajjubi. Terlebih lagi apabila dia ditambahkan antara ma at-ta'ajjubiyah dengan fi'il ta'ajjubnya. Maka ini menunjukkan keterangan waktu lampau. Jadi selain ziyadatut ta'kid, tambahan penegasan dalam kalimat, ada tambahan keterangan lain, yaitu ini menunjukkan waktu lampau. Apabila digunakan bentuk kana dalam bentuk lampau. Kembali ke atas. Wa ziyadatuha li ifadatit tauqidi wa taqwiyatil kalami. Dan ziyadatuha, tujuan menambahkan kana dalam kalimat adalah li ifadatit tauqid, untuk menunjukkan atau untuk menghasilkan taukid, penegasan kalimat, wa taqwiyatil kalam, dan untuk lebih memperkuat makna kalimat. Jadi tujuan utama untuk kita tambahkan kana dalam kalimat itu, kemudian statusnya kana zaidah, tujuannya adalah untuk taukid dan taqwiyah, menambah penegasan dan memperkuat makna kalimat. Bahasa mudahnya ya takkid, untuk takkid kalimat. Wa ala hada, maka berdasarkan penjelasan ini, fakana az-zaidatu, maka kana zaidah. Dibaca az-zaidatu karena dia sebagai naat dari kata kana. Ya, kata kana di sini karena kutipan. Fakana az-zaidatu, maka kata kana zaidah, ghairu kana an-naqisati wa kana atammati. Maka dia bukan kana naqisah dan juga bukan kana atammah. Karena pembahasan kana itu terbagi jadi dua, kana naqisah, kana tamah, itu ditinjau dari apakah kana ini dia butuh fa'il ataukah tidak. Bagaimana kita ingat bahwasanya kana dan saudari-saudarinya statusnya adalah fi'il. Kemudian kita juga pernah bahas bahwasanya ada yang kana dan saudari-saudarinya yang bisa jadi fi'il tam, ada yang kana dan saudari-saudarinya senantiasa naqis. Maka pembahasan seperti ini adalah ditinjau dari apakah dia butuh fa'il ataukah tidak. Maka untuk kana dan saudari-saudarinya yang dia butuh fa'il, memunculkan fa'il, memunculkan marfu'nya saja, membutuhkan marfu'nya saja, sebagaimana yang dibahasakan oleh penulis dan pensyarah di beberapa pertemuan yang lewat, maka berarti statusnya adalah fi'il tam. Tapi apabila dia membutuhkan marfu' dan mansub, dia masuk pada mubtada dan khobar, maka dia statusnya adalah fi'il yang naqis. Maka ini ditinjau dari apakah dia cuma butuh marfu'nya saja, bahasa mudahnya, apakah dia memunculkan fa'il saja, ataukah dia butuh marfu' dan mansubnya, yaitu masuk pada mubtada dan khobar, sehingga mubtadanya ini jadi isim kana yang marfu', khobarnya jadi khobar kana yang mansub. Itu sudut pandangnya. Adapun sudut pandangnya di sini bukan itu. Sudut pandangnya adalah apakah kananya ini berefek secara signifikan terhadap kalimat ataukah tidak, terhadap makna kalimat ataukah tidak. Apabila di sini dia dihilangkan kok kalimatnya masih sempurna, berarti dia tidak memberikan efek signifikan, karena dia cuma menambahkan taukid saja, penegasan kalimat. Berbeda halnya kalau karena di sini kita hilangkan, kemudian efeknya signifikan, mengubah makna kalimat. Yang tadinya maknanya A jadi makna B. Berbeda kalau yufidu at-ta'kid, menunjukkan penegasan. Itu kurang lebih gambarannya, tadinya kalimatnya itu kadarnya A, jadi A plus ketika ditambahkan kana. Kemudian kalau plusnya dihilangkan, ya A-nya tetap A. Ini berbeda halnya kalau misalkan kananya dihilangkan dari kalimat, tadinya maknanya A, jadi maknanya B. Maka ini menunjukkan kananya bukan kana zaidah. Dia memiliki efek signifikan terhadap makna kalimat. Maka sebagaimana disampaikan oleh pensyarah di sini, kalau kananya adalah kana zaidah, ya ini tidak kita statuskan dia nakis, tidak statuskan dia sama. Artinya apa? Tidak kita statuskan dia nakis, berarti apa? Ya kita nggak usah nyari isim kana khobar kananya. Kita nggak usah nyari isim kana khobar kana, karena dia zaidah.
Dan juga dia bukan kana tama, artinya apa? Tidak memunculkan isim marfu yang jadi fa'ilnya. Ya sudah, tidak usah nyari fa'ilnya. Maka ketika kita temukan kana zaidah, maka kita tidak punya tugas nyari isim kana khobar kana, kita juga tidak punya tugas nyari fa'il dari kana. Karena dia bukan kana yang nakis, juga bukan kana yang tamah. Wa syarratu li ziyadatiha syartain. Dan syarratu, para ulama memberikan syarat. Li ziyadatiha, untuk kana yang zaidah, syartain, 2 syarat. Para ulama memberikan 2 syarat untuk kana yang bisa kita statuskan sebagai kana zaidah. Al-awalu, syarat yang pertama adalah antakuna bisi ghatil madhi. Kananya dalam bentuk madhi. Ini syarat umumnya, kananya dalam bentuk madhi. Meskipun waqad warodat ziyadatuha bilafdil mudhari'i qalilan. Meskipun betul warodat, terdapat kana zaidah, namun dia menggunakan lafadz mudhari. Namun ini qalilan, sedikit. Dan terkadang kana yang zaidah ini menggunakan bentuk mudhari. Kaqauli syairi, contohnya adalah perkataan seorang penyair, anta takunu majidun nabilu, idza tahubbu sam'alun balilu. Anta, engkau adalah, anta takunu, engkau adalah, majidun, orang yang luhur, nabilu, orang yang jadi panutan. Idza tahubbu sam'alun balilu, ya, apabila tahubbu sam'alun, ya, sam'al. Sam'al ini kita lihat di footnote. Ya, sam'alun, ya, sam'al di footnote nomor 2. Ya, sam'alun ini adalah rihun, angin, tahubbu min jihati shimal, yang dia bertiup dari arah utara. Kemudian balil. Ya, balil adalah artinya adalah rutbatun nadiyatun. Rutbah basah, kemudian nadiyah, ya, kurang lebih sejuk. Kemudian kata nabil di sini dia berkedudukan sebagai sifat atau khobar kedua. Kembali ke atas. Anta takunu majidun nabilu idza tahubbu sam'alun balilu. Engkau adalah orang yang luhur dan juga orang yang jadi panutan apabila sam'al, ya, angin dari arah utara, tahubbu, bertiup, yang mana angin dari utara ini balil, ya, dia adalah angin yang basah atau angin yang dingin atau angin yang sejuk. Maka di sini antara kata anta dengan khobarnya, yaitu kata majid, ini dipisahkan oleh kana yang berbentuk mudhari, yaitu takunu. Dan kata takunu di sini dia adalah statusnya zaidah. Buktinya apa? Pertama, buktinya adalah kita bisa hilangkan dari kalimat. Maka menjadi anta majidun nabilun. Dan kalimatnya masih sempurna. Engkau adalah majid, orang yang luhur, nabil, orang yang jadi panutan. Kemudian dan kalimatnya sempurna. Dan kalimatnya sempurna. Kemudian kata takunu di sini dia tidak memunculkan isim yang marfu dan khobar yang mansub. Karena tidak bisa kita baca anta takunu majidun nabilan, nggak bisa. Secara makna tidak bisa. Dengan kita andaikan kata majid ini isim kana, kemudian nabil khobar kana, ini nggak bisa. Maka dengan 2 pertimbangan tadi kita katakan kata takunu di sini dia adalah zaidah. Dan di sini dia dalam bentuk fiil mudhari. Namun dikatakan oleh pensyarah tadi, ya, ini jarang. Seringnya dalam bentuk fiil madhi. Kemudian tadi disampaikan oleh pensyarah di bawah untuk kata nabil pada majidun nabilun ini boleh kita dudukkan sebagai sifat, boleh kita dudukkan sebagai khobar kedua. Atau mungkin lebih tepatnya kita dudukkan sebagai khobar kedua. Maka di sini kata anta adalah mubtada, kemudian takunu ini adalah zaidah, kemudian kata majid ini adalah khobar pertama, kemudian nabil khobar kedua.
Kembali ke atas. Asani yang kedua, syarat yang kedua, antakuna baina syai'aini mutalazimaini. Syarat yang kedua adalah kata kananya ini terletak antara dua hal yang saling berkonsekuensi. Saling membutuhkan. Kal mubtada'i wal khabari, contohnya adalah mubtada dan khobar. Contoh dalam kalimat al-kitabu kana mufidun. Nah, kitab itu sungguh berfaedah. Maka di sini antara Alkitab yang berkedudukan sebagai mubtada dan mufid yang berkedudukan sebagai khobar dipisahkan oleh kata kana zaidah. Awil fi'li wal fa'ili, atau kata kananya kita letakkan antara fi'il dan fa'il. Contohnya adalah lam yatakallam kana alimun. Ya, orang yang berilmu tidak berbicara. Maka di sini antara fi'il yaitu yatakallam dengan fa'ilnya alimun dipisahkan oleh kata kana. Awil mausuli wasilatihi, atau kananya ini kita letakkan antara isim mausul dengan silahnya, silah mausulnya. Ya, contohnya adalah hadarul ladzi da'autuhu atau da'autahu. Telah hadir orang yang da'autahu, engkau undang dia. Maka di sini ada isim mausul alladzi, kemudian ada silah mausulnya yaitu da'autahu atau da'au. Ya, tuhu ya, bisa kita baca bebas tergantung maksudnya apa. Kita pisahkan dengan kana zaidah. Awi sifati wal mausufi, atau kata kana zaidah ini kita letakkan antara sifat dan mausuf. Contohnya adalah dalam kalimat Dhahabtu li ziyarati shadiqin kana maridin. Ya, saya pergi untuk ziarah, mengunjungi atau menjenguk ya, teman yang sakit. Maka di sini kata kana terletak antara shadiqin dan kata maridin, di mana kata maridin ini merupakan naat dari kata shadiq. Au ma ta'ajjubiyati wa fi'li ta'ajjubi, atau kita letakkan kana antara ma ta'ajjubiyah dan fi'il ta'ajjubnya. Contohnya adalah maka na'at yaba kala maka, ya betapa bagus ucapanmu. Maka di sini antara ma ta'ajjubiyah dengan fi'il ta'ajjubiyahnya yaitu atyab, ya, atyaba di sini dipisahkan oleh kana zaidah. Ya, maka ini syarat yang kedua, yaitu kananya terletak di antara dua bagian kalimat yang mutalazimain, yang saling membutuhkan, yang saling berkonsekuensi. Nah, antara mubtada dan khobar, antara fi'il dan fa'il, antara isim mausul dengan silahnya, antara na'at dan man'utnya. Apabila terdapat kana di antara dua bagian kalimat yang mutalazimain ini indikator bahwasanya kananya adalah kana zaidah. Kemudian pensyarah mengatakan wala yuqasu ala syai'in min dzalik. Bal huwa maksurun ala sama illa ma'a fi'li ta'ajjubi wal qiyasu sa'ihun. Maka la yuqasu ala syai'in min dzalik. Maka dari semua yang di atas tadi la yuqas tidak bisa dijadikan, tidak bisa kita kiaskan kepada kasus yang lain. Bal huwa maksurun ala sama. Bahkan dia terbatas pada sama, sifatnya sama'i. Illa kecuali ma'afi li ta'ajubi. Kecuali kalau kata kananya ini memperantarai antara fi'il ta'ajub dengan mata ajubiyahnya. Fal qiyasu sa'ihun, maka ini boleh dikiaskan untuk kasus yang lain. Ya, artinya ini untuk kana yang memperantarai dua bagian kalimat yang saling mutalazimain, saling membutuhkan, ini sifatnya adalah sama'i. Apabila orang Arab itu menggunakan seperti itu, ya sudah kita terima. Kita dengar, kita terima. Adapun untuk kasus yang lain tidak bisa kita terapkan seperti ini. Maka ini sifatnya adalah sama'i, kecuali tadi dikecualikan oleh penulis
untuk yang karena terletak antara fiil ta'ajubiyah dengan fiil ta'ajubiyahnya. Maka ini bisa dikiaskan untuk kalimat-kalimat yang lain. Wahada makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, waqad tuzadu kana dan seterusnya. Ai maksudnya adalah ta'ti kana zaidatan. Kata kana itu bisa datang sebagai zaidah saja. Wa ziyadatuha fi haswin, dan kananya ini kita tambahkan fi haswin. Ai maksudnya adalah tawassutu atau ya tuwassitu atau ya tawassutun baina syai'aini mutalazimaini. Ai maksudnya adalah tawassutun, dia terletak di tengah atau di antara syai'aini mutalazimaini, dua hal yang atau dua bagian kalimat yang mutalazimaini, saling membutuhkan atau saling berkonsekuensi. Yang ini butuh ini, yang ini butuh itu. Si A butuh B, si B butuh A. Mubtada khobar. Mubtada butuh khobar, khobar otomatis ada mubtada'nya. Kemudian masalah li ziyadatiha bainama at-ta'ajjubiyati wa fi'li ta'ajjubi. Kemudian Ibnu Malik memberikan contoh untuk status kana zaidah dengan berikan contoh kalimat yang kana zaidahnya ini memperantarai antara ma ta'ajjubiyah dan fi'il ta'ajjubnya. Yaitu kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Malik, makana asoha ilma man taqaddama, yang ada di bait syair tadi. Wa taqlilu fi qaulihi wa qad tuzadu. Dan at-taqlil, ya, adanya gaya bahasa yang menunjukkan makna sedikit. Ya, di sini ada qad tuzadu. Qadnya di sini setelahnya fi'il mudhari. Dan kita ketahui bahwasanya apabila ada kata qad setelahnya itu fi'il mudhari, maka biasanya kata qadnya yufidu at-taqlil, menunjukkan makna sedikit. Atau diterjemahkan kadang-kadang. Qad tuzadu kadang-kadang, tuzadu kana itu ditambahkan. Maka wa taqlilu fi qaulihi wa qad tuzadu, taklil makna sedikit yang terdapat pada perkataan Ibnu Malik qad tuzadu, terkadang ditambahkan kana zaidah. Maka ini binisbati ila adami ziyadatiha. Ini kalau dibandingkan dengan kalimat yang tidak ada kana zaidahnya. Ini dibandingkan dengan kana yang tidak dijadikan zaidah. Jadi kasus kana yang statusnya zaidah dengan kasus kana yang dia bukan zaidah, itu lebih banyak kasus kana yang bukan zaidah. Fala yunafi kasrotaha fi zatiha. Maka ini tidak bertolak belakang atau tidak bertentangan dengan banyak kasus kalimat yang mengandung kana zaidah. Banyak kasus yang mengandung kana zaidah. Nah, karena yang dimaksud dengan kadang-kadang ditambahkan di sini maksudnya adalah kalau dibandingkan kana yang dia statusnya zaidah dengan kana yang statusnya bukan zaidah, itu lebih banyak mana? Maka jawabannya adalah jauh lebih banyak kana yang statusnya bukan zaidah. Maka ini tidak menafikan, tidak bertolak belakang dengan realnya. Itu banyak kasus kalimat yang mengandung kana zaidah. Baik, mungkin yang bisa kita baca dan kita telah pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di bait ke-155 tentang penghapusan kana dan isim kana di dalam kalimat. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.